Seolah-olah dia dewa yang tidak pernah salah. Ya. Sekali lagi saya ungkapkan, dia dewa yang tidak pernah salah. Pakar yang paling pakar se-Indonesia. Ya. Dan itu dipercaya publik. Menurut kalian, benar nggak seperti itu? Kita bukan masalah benci atau tidak benci, tetapi tempatkan hasil penelitian itu di ruang penelitian. Siap nggak? Atau Rosyuro saya tantang, 2 aja, nggak usah dibawa cheerleadernya. 2 orang aja. Di apa? Di sebuah podcast atau di televisi. 2 orang aja. Inilah penghentian penyidikan untuk boleh. Oke. Pak Risman minta penegasan dengan terbitnya SP3, artinya kan sudah terlepas dari semua tuntutan. Kalau kedepannya abang sendiri ini akan keluar ataupun bisa dalam konteks stop, tidak terlibat lagi dalam perkara kasus ini, atau justru ikut berjuang untuk melawan pihak-pihak yang masih memperkarakan masalah ijazah Joko Widodo? Bagaimana, Pak? Jangan melawan lah ya. Artinya gini, kalian mau nggak ada orang yang mengaku, mengklaim, mengetahui, menjadi pakar di bidang sesuatu, tapi sebenarnya dia satu mata kuliah pun tentang itu dia tidak pernah menempuhnya. Nanti ada lagi orang semacam dia buat keributan lagi. Media mungkin senang, tapi apakah ini senang untuk negara kita? Ya, jadi bukan melawan, tetapi saya akan membantu pihak kejaksaan untuk menelanjangi siapa sebenarnya Rosyuro itu, gitu loh. Ya, jadi sebenarnya tanpa saya pun gampang kok, ya, tanpa saya. Kenapa? Saya bilang, ya 49 halaman ini ya kalian lihatlah, ya. Nggak ada satupun yang ilmiah. Klaim bohong 99,9% palsu itu kan kebohongan yang terus diulang-ulang sehingga publik itu percaya. Oh, Rosyuro itu researcher, peneliti. Sejak kapan sih dia mengklaim dirinya peneliti? Sebelum kasus ini? Coba lihat jejak digitalnya. Jangan sampai publik percaya 99,9% itu palsu dan dipercaya itu keluar dari pendapat pakar. Sementara si pakar yang mengaku si pakar ini ngambil mata kuliah dasar, tingkat mata kuliah aja ya, tentang integral, diferensial dan lainnya yang dasar aja, itu nggak tahu, nggak pernah. Padahal itu terimplementasi dalam ilmu digital image processing. Makanya ketika kalian tanya tentang 49 halaman, dia pasti menghindar. Tapi kan bukan begitu caranya nanti di pengadilan. Dibandingkan berapa halaman? 486. Jadi bukan begitu nanti di pengadilan. Memangnya bisa menghindar dengan segala macam tuduhannya. Dia akan dicecar, gitu loh. Oleh karena itu, pembohongan publik yang terus diulang-ulang seolah-olah dia dewa yang tidak pernah salah. Ya. Sekali lagi saya ungkapkan, dia dewa yang tidak pernah salah. Pakar yang paling pakar se-Indonesia. Ya. Dan itu dipercaya publik. Menurut kalian, benar nggak seperti itu? Kita bukan masalah benci atau tidak benci, tetapi tempatkan hasil penelitian itu di ruang penelitian. Siap nggak? Atau Rosyuro saya tantang, 2 aja, nggak usah dibawa cheerleadernya. 2 orang aja. Di apa? Di sebuah podcast atau di televisi. 2 orang aja, gitu loh. Ya biar jangan ngelantur, tapi kan mungkin itu udah waktu agak genting ya kan. Nanti ada tim sorak lagi. Jadi oleh karena dan saya sudah mengisi ya BAP saksi mahkota terhadap Rosyuro dan Bu Tifa. Ya, hanya 2 orang. Bang, pihak sebelah tadi mengatakan alasan abang mau SP3 ini karena takut ijazah Jepang itu dibahas. Itu kan masih laporan. Udah, itu masih laporan. Ya. Iya, masih laporan. Rosyuro ini kan selalu dia kalau sudah ini suruh matian. Punya bukti apa sih dia? Sekarang urusin kasus. Urusin kasusmu, urusin dirimu. Jangan hindari 99,9% itu klaim yang sudah mungkin berapa ribu kali diulang-ulang di televisi dan di podcast. Coba bayangkan, pernah nggak wartawan menanyakan, itu apa sih klaim 99,9% palsu itu? Itu kan numerik. Tahu nggak arti numerik? Itu keluaran dari metode. Bukan kualitatif loh 99,9% itu. Itu loh. Kalau kalian baca buku saya di buku JWP, nggak ada 99,9% palsu.
Ya. Ada 80-an, ada 90-an, ada 70-an. Begitulah numerik yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu loh. Dan itu harus dipertanggungjawabkan 99,9% palsu itu dengan modal berapa tadi? 49 halaman. halaman. Kalian proaktif dong, jangan. Saya kira media maupun YouTuber itu yang kalau kalian yang netral ya, proaktif tanyakan, minta dari saya 49 halaman itu ditanyakan, wawancarai ahli lain. Jangan hanya karena media darling ya, viewsnya banyak langsung digerubung ya. Jadi kalian juga bertanggung jawab untuk memberitakan yang normal, perbandingan antara A dengan B. Dengan menganalisa. Apalagi ya saya sangat menyayangkan ya Pak Roy Suryo seringkali mengolok-olok saya, membelok-belokkan nama saya. Tolonglah itu, terutama media mainstream itu ditiadakan gitu loh. Karena banyak yang nonton di anak-anak ya, oke ya. Oke. Nanti tambahkan. Cukup. Besok lagi besok. Cukup. Udah mau pulang. Cukup lah. Apa sih alasan tersebut soal Apa pertanyaannya? atau selalu membahas ijazah Bang Risma, surat kematian dan lain-lain? Apakah karena tidak ada alasan lain? Buat Tidak ada alasan lain. Itu kepanikan itu. Ya. Jadi udah cukup ya, jadi itu hanya Itu karena kepanikan. kepanikan. Kita tidak ini. Rekan-rekan, saya tunjukkan ya. Anda boleh saksikan. Inilah SP3. penghentian penyidikan untuk Wah, boleh. Oke. Ya. Halaman berikutnya biar jelas. Oh, sebentar dulu. Gue pegang dulu. Mohon bersabar. Oh, tapi tahu Bang, pihak sebelah ada yang aksi 1 tahun ijazah Pak Jokowi di DPR Bang. Langsung halaman terakhir aja ya. Tadi mau tahu nggak Bang? Menurut Bang? Biar sudah tahu tanggal selesai. berapa. Nggak perlu. Oke. Boleh naikkan dikit? Boleh naikkan dikit? Nah. Ya. Oke. Tanggal 14 ya. Jadi bukan hari ini. 2 hari lalu berarti. Udah? Oke ya. Itu dulu Oke, ya. rekan-rekan, karena masing-masing kami ada acara. Oke. Oke. Ya, oke. Terima kasih. Thank you. Selamat malam. Kasih Bang, ya. Yang nggak tidurnya kan yang di sono. Terus saya juga mengapresiasi ya kinerja dari dan support dari kepolisian Polda Metro Jaya, mulai dari penyidik ya, jadi tidak ada inisiatif apapun ya. Saya bercerita tentang temuan saya kepada penyidik, saya sebut saja namanya ya, Bapak Ibtu Teguh, Bapak Rosadi ya, di Kamnek 5 unit Kamnek 5 ya, begitu juga dengan Kasubdit Bapak Akta dan seterusnya Bapak Dir ya, Dirkrimum dan Bapak Kapolda. Jadi semua ini jangan digiring bahwa ada faktor duit, faktor apapun. Kalau ada yang berpikir seperti itu, berarti dialah yang menginginkan duit itu. Ya. Itu saja. Mereka sajalah yang memikirkan duit itu. Karena apa? Seperti kemarin yang saya jelaskan bahwa orang minta maaf seharusnya membayar ganti rugi itu pihak yang meminta maaf. Logikanya jangan jongkok. Itu bagi yang menuduh ya. Nah, kita selesaikan aja isu liar itu ada di situ. Terus kemudian ya, hentikanlah kepada pihak-pihak yang selalu merepetisi, mengulang-ulang klaim bohong, klaim palsu, 99,9% palsu. Tetapi ketika ditanyakan, coba wartawan tanyakan dari mana angka itu, dia selalu berkelit entah kemana ya, dengan isu-isu nggak jelas ya, isu-isu basi. Jadi hentikanlah. Ya, kalian jangan percaya begitu saja kepada seorang mantan napi, mantan narapidana yang mengaku peneliti. Sementara kalau kita lihat track record penelitiannya, itu kan peneliti harus ada. Apakah dia pernah belajar matematika di kampusnya, matematika teknik, matematika engineering, numerik, dan matematika lainnya. Karena semua dasar dari digital image processing itu tentu ya berdasarkan keilmuan matematika tingkat lanjut ya, yang itu tidak didapatkan dari ilmu komunikasi visipol ya, karena itu ilmu politik. Jadi bagi masyarakat ya, jangan cepat percaya kepada klaim-klaim kebohongan 99,9%. Saya sebutkan aja 2 pointer yang akan saya revisi nanti di buku saya ya. Pertama, klaim bohong
mungkin sekarang mulai mereka sudah berhenti ya. Klaim bohong bahwa tidak ada baik Embos maupun Watermax yang ditunjukkan pada gelar perkara 15 Desember 2025 maupun yang diupload oleh saudara Dian Sandi Utama di akun X-nya. Klaim itu juga klaim bohong. Ya. Klaim bohong yang diulang-ulang dan sekarang mungkin sudah berhenti dia karena ketahuan, ya. Padahal dengan sebuah filter, ya, tapis digital sederhana dalam ilmu digital image processing itu bisa didapatkan, kita ekstrak, ya, lintasan tiap baris itu Watermax, Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada, dan ada Embos yang sangat jelas. Ya, oleh karena itu jangan percaya saudara-saudara klaim bohong itu, apalagi dari seorang mantan napi dari kasus Stupa yang mengaku-ngaku menjadi peneliti. Yang kedua, saya bocorkan di sini penelitian saya. Sebelumnya, ya, saya mengatakan bahwa lembar pengesahan skripsi Bapak Joko Widodo itu diproduksi di kisaran tahun 2019 setelah 1985 atau 2000-an. Karena penelitian saya hanya membandingkan font Times New Roman dengan apa yang ada pada lembar pengesahan skripsi. Itulah peneliti bisa salah. Kenapa saya bilang setelah saya revisi, saya bandingkan, ya. Ini perlu dikutip kepada mereka yang hanya mengaku-ngaku ahli itu, ya. Setelah saya bandingkan bentuk lengkungan maupun bentuk huruf, ya, yang ada di dalam lembar pengesahan Bapak Joko Widodo, ya, itu saya analisa dan saya bandingkan dengan Times Roman, bukan Times New Roman, yang sudah ada sejak sebelum 1985 dalam bentuk versi digital. Kalian bisa cek semua, yaitu ada di dua sistem operasi, baik DOS maupun Macintosh, Apple Macintosh. Ya, di Apple Macintosh bisa kita dapatkan di MacWrite 1.3 sebelum tahun 1985. Jadi Times Roman dalam bentuk digital font sudah jamak dipakai dalam komputer-komputer di dua sistem operasi tersebut. Oleh karena itu kealfaan saya menganalisa, sebelumnya saya hanya percaya Times New Roman. Sekarang sebelum Times New Roman lengkungannya mirip, ya, hampir sempurna, baik scaling maupun lengkungan itu ada di Times Roman yang dikembangkan oleh Adobe dalam sistem font PostScript. Itu ada dan semua orang komputer juga paham itu, apalagi yang memiliki pengetahuan tentang sistem font dan Adobe. Jadi inilah penelitian, inilah membuktikan bahwa penelitian itu bisa salah. Karena saya tidak terikat dengan afiliasi politik apapun, gerakan politik apapun, gerakan apapun yang di balik mereka, ya, maka saya bebas. Dan itu bisa kita perdebatkan di ruang ilmiah. Coba kalian baca semua, cari tahu semua tentang font, ya, digital font. Jangan bilang itu kan analog font, bukan, digital font. Times Roman, bukan Times New Roman. Itu ada sejak sebelum 1985, sekitar 1982-83. Ada di dua sistem operasi dan teks editor seperti MacWrite 1.3 gitu ya. Jadi itu dua pointer apa yang saya koreksi nanti di buku JWP saya. Tetapi begini ya saudara-saudara, ya, kalau mereka yang tidak mumpuni atau tidak menekuni bidang itu sejak dari belajar matematika dasar, terus langsung overclaim, mengklaim bahwa dia ahli di bidang itu, padahal satu persamaan matematika pun di dalam bidang itu nggak bisa dijelaskan. Kalian bisa percaya apa sama dia? Makanya saya undang, harusnya saya tantang media, coba tunjukkan 49 halaman itu, ya, 49 halaman di buku JWP, 49 halaman pertama, itulah sesungguhnya apa yang di balik otak Rosuryo. Berikan itu kepada ahli, coba kalian media, nanti kalau respon bias, kalian media tanyakan, apakah ini ilmiah atau orang, ya, hanya yang mengaku ilmiah tanpa fondasi apapun.
Ini Kak ya. Nah ini Kak, pegang Kak. Nah ini. Inilah tulisannya 49 halaman itu. Ini cuma ini tentang hak asasi manusia, terus yang lain-lain. Ini kan bukan keahlian apapun dalam digital forensik. Ya, Itu siapa? punya Rosuryo, 49 halaman nih begini nih. Masya Allah. Begini. Inilah tulisan dia. Jadi jangan mentompleng tulisan saya. Terus seolah-olah sekarang seperti ada kontrak, seperti semacam okultisme. Begitu saya merevisi tulisan saya, terus mereka mengulang-ulangi kata-kata bohong, pengkhianat, dan lain-lain. Padahal banyak yang ngomong itu, terutama para pengacara itu. Masuk ke kasus ini pun di tengah jalan. Ya, apalagi Rosuryo mengatakan, di Ketoyan, Pak Kasmujo. Sejak kapan dia turun ke lapangan dengan duitnya sendiri mencari data? Dia hanya sibuk di televisi, ke televisi. Hari-hari. Di Jakarta. Untuk apa? Popularitas dan duit. Bayangkan 3 kali 700 ribu, 2 juta. Itu yang dia dapatkan. Gitu loh. Dia nggak pernah cari data satu hari pun. Bagaimana dia mengklaim temuan orang. Terus mengatakan apa yang saya temukan langsung seperti temuannya. Oleh karena itu inilah saudara, kalian baca ini atau saya kasih. Ini kalian kasih ke peneliti coba. Ada banyak peneliti di Universitas Negeri maupun Jakarta. Inilah kalian kasih, inilah sebenarnya Rosuryo. 49 halaman ini. Ini. Jadi karena tercover dengan tulisan saya 480 halaman, jadi seperti inilah. Iya. Seolah-olah tebal padahal ya cuma ini. Jadi ya jangan hanya karena banyak orang mengelulukan, pejuang kebenaran, pejuang apa? Akuin aja ini 49 halaman ini. Apakah penelitian ilmiah? Itu, ya. Jadi nanti ya kalau memang apapun yang terjadi, tentu banyak ahli, pakar di bidang digital image processing, digital forensik dan lainnya akan menguliti siapa sebenarnya Rosuryo, bukan saya. Mungkin kan gitu. Ya. Jadi ya bertanggung jawablah pada tulisan Anda, bertanggung jawablah pada klaim Anda sebagai peneliti, karena itu kasusmu. Ya, bukan kasus saya lagi. Ya, saya berpendapat bahwa peneliti bisa salah. Kalau Anda yang mengaku peneliti nggak bisa salah, ya terserah, itu urusanmu, ya, gitu ya. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.